Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita dengan bermajlis, duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini bisa membuat kita semakin paham dengan agama kita dan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau sangat merindukan kita dan sangat mencintai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita balas cintanya dengan cinta yang sama. Kita berharap di hari mahsyar kelak kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu dari kemuliaan yang diberikan kepada nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi ada keistimewaan Nabi kita yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain, yaitu salah satunya u'titu asy-syafa'ah. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat di hari mahsyar, dan itu hanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Kita sudah sampai pada bab yang pertama dari babul ibadat, yaitu kitabut taharah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai di sini definisi dari taharah. Dan akan kita lanjutkan kepada slide yang berikutnya, pembagian dan dalil, pembagian taharah dan dalil. Secara garis besar, taharah itu dibagi kepada dua. Ada taharah secara batin, yaitu membersihkan hati dari berbagai macam bentuk penyakitnya, seperti angkuh, hasad, syirik dan lain sebagainya. Dan caranya adalah bertaubat dan beristighfar. Maka kalau kita bicara taharah dalam kajian Islam, itu akan dibagi kepada dua. Ada taharah secara batin, taharah hati dan jiwa. Ini tentu saja nanti tidak menjadi bagian dari kajian fikih. Karena kalau kita bicara taharah hati, bersuci hati, itu biasanya lebih kepada kajian akidah atau kajian tazkiyatu an-nufus. Nah, sedangkan pembagian yang kedua itu disebut dengan taharah secara fisik, taharah badaniyah, suci secara fisik, yaitu membersihkan fisik kita dari hadas dan najis sebagai syarat sah ibadah. Ini nanti akan menjadi kajian kalau kita bawa kepada kajian fikihnya. Meskipun sebenarnya kalau bicara maqasidus syariah kita dapat membahas keduanya. Karena maqasidus syariah itu tentu akan lebih umum daripada sekedar bicara fikihnya. Kita bicara tujuan kenapa disyariatkan
Termasuk nanti taharah suci itu, bersuci itu, kalau sudah kita lihat nanti maqasidnya itu akan nyambung dengan taharah qalbiyah, taharah hati atau taharah secara batin. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami dua pembagian ini. Jadi yang pertama disebut dengan taharah secara batin, yang kedua taharah secara fisik. Kalau secara fisik, itulah nanti yang akan diberikan penjelasannya oleh para ulama. Ada dengan berwudu, ada dengan bertayamum, ada dengan mandi. Kalau bersuci dari najis, ya mengangkat najis itu dari tempat di mana najis itu berada. Bisa dengan air, atau kalau tidak ada air bisa dengan cara yang lain. Kalau najisnya dalam bentuk air liur anjing umpamanya, ada pula caranya diatur dalam kajian fikih. Ada air yang dicampur dengan tanah, dibasuh 7 kali, dan salah satu dari basuhannya itu dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ternyata para ilmuwan itu mencoba untuk meneliti, bisa ndak campuran tanah itu diganti dengan yang lain? Apakah Nabi menyuruh tanah itu, menyuruh campur dengan tanah itu karena memang hanya itu yang ada? Kalau sekarang kan betapa banyak itu di tengah-tengah kita sabun, deterjen yang bisa untuk membersihkan. Bisa ndak diganti tanah itu dengan berbagai macam bentuk deterjen yang lain? Ada yang mencoba menelitinya. Ternyata dengan tanah itulah yang paling mampu benar-benar menghilangkan najis dari anggota tubuh kita. Sabun mungkin bisa juga, tapi tidak sebersih ketika air itu dicampur dengan tanah. Oleh karena itu, hadis itu menjadi bagian dari i'jazul hadis atau i'jazul ilmi, karena ada sekarang ini dikembangkan oleh para pakar namanya i'jazul ilmi. I'jazul ilmi itu mencoba untuk menggali atau menyelaraskan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya mau disesuaikan dengan apa yang diteliti oleh para pakar. Itu namanya al-i'jaz al-ilmi, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Ternyata semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika diteliti oleh para pakar, Nabi berada di pihak yang benar, dan wajarlah karena Nabi itu mendapatkan wahyu. Kalau umpamanya kita, mana yang lebih segar atau lebih membersihkan saat kita mandi? Pakai air panas atau pakai air dingin? Air hangat atau air dingin? Air air panas. Banyak orang mengatakan seperti itu, tapi setelah diteliti ternyata air dingin. Dan sesuai dengan yang dikatakan Nabi. Dari hadis mana diambil? Dari hadis doa kita untuk jenazah. Ada kita baca doa dalam setiap solat jenazah kita di takbir ketiga. Allahumma ghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi. Ya Allah, mandikanlah dia, basuhlah dia dengan air dingin dan air es. Kok Nabi bilang air dingin di doa itu? Kok tak bilang air panas, air hangat? Ya ternyata setelah diteliti, dengan air dingin itu lebih membersihkan daripada air panas atau air hangat. Itu namanya i'jaz ilmi, upaya untuk menyelaraskan apa yang ada pada hadis Nabi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa kalau kita bersin baca alhamdulillah? Biasanya alhamdulillah ungkapan untuk apa? Ungkapan syukur, ungkapan ketika mendapatkan satu kebaikan. Ketika kita bersin, diminta oleh Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah, berarti ada kebaikan. Dicoba pula teliti oleh para ahli, apa yang terjadi kalau kita bersin? Kenapa mesti kita syukuri? Kenapa kita mesti mengucapkan alhamdulillah?
ternyata sekali kita bersin itu berapa banyak nanti hal-hal yang tidak baik yang dikeluarkan dari tubuh kita, maka kita wajar untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga, kenapa kalau seandainya kita, kan ada hadis idza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang merasa ngantuk lalu menguap membuka mulutnya, maka Nabi meminta letakkan tangan itu di mulut. Falyadha yadayhi ala fihi, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulutnya. Kenapa Nabi menyuruh itu? Banyak orang yang tidak paham. Kita tengok dia sambil menguap itu rasa ngantuknya membuka mulutnya lebar-lebar tanpa ada sedikit pun menutup. Kalau dia sebagai umat Islam yang sudah pernah mendengarkan hadis itu, maka sebaiknya sewajarnya lah dia mengamalkan sunnah itu. Falyadha yadayhi ala fihi, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulutnya. Kenapa demikian? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, dan semua itu diteliti oleh para pakar. Nah, jadi balik kita kepada tema kita, apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sama tadi itu salah satunya dengan air yang dicampur tanah, karena tidak ada yang lebih benar-benar menghilangkan najis air liur itu dengan cara disama itu kecuali memang dengan air yang dicampur dengan tanah. Sabun-sabun yang lain tidak bisa mewakili itu. Baik, jadi kita sudah paham taharah ada dua, taharah batin dan taharah fisik. Kalau batin dengan beristighfar, kalau fisik, ini nanti taharah yang dalam kajian fikih, mandi, tayamum, wudu, nanti ada setelah ini. Sekarang dalil. Apa dalil yang dipakai oleh para ulama dalam persoalan taharah? Tentu saja dalilnya banyak sekali dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dua contoh. Ada pada ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini ayat berada pada surat yang di awal-awal Al-Quran diturunkan. Bahkan para ulama tafsir mengatakan Al-Muddathir ini surat kedua yang diturunkan oleh Allah setelah Iqra 5 ayat pertama. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang pertama, 5 ayat. Setelah itu ulama ulumul Quran, ulama tafsir mengatakan ini surat yang kedua. Meskipun ada yang pendapat yang lain yang mengatakan ya ayyuhal muzammil, tapi ini yang lebih kuat. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun kamu. Anzir, beri peringatan. Ini sudah perintah untuk menyampaikan. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu deklarasi Nabi sebagai Rasul. Belum ada perintah untuk menyampaikan. Itu hanya informasi, deklarasi bahwa ketika ayat itu diterima oleh beliau, oleh Nabi kita yang mulia, dia resmi menjadi Rasul. Tetapi ayat ini sudah mulai ada perintah kum fa'anzir, bangun, bangkit, beri peringatan, ingatkan umat. Wa rabbaka fakabbir, apa yang harus diingatkan itu? Rabbaka fakabbir, Rabb kamu maka agungkan, muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Ini ayat luar biasa. Di awal-awal surat yang diturunkan Allah sudah bicara tentang kebersihan, yaitu pada pakaian. Oleh karena itu benar-benar konsep kebersihan itu datang dari umat Islam. Dulu orang-orang Eropa tidak ngerti bagaimana cara mandi, tidak tahu dia kalau mandi yang baik itu seperti apa. Di Spanyol itu dulu seperti itu. Islam ketika masuk ke Spanyol, mereka lah yang mengajarkan, umat Islam lah yang mengajarkan bagaimana cara bersih-bersih yang benar dan baik. Karena memang ternyata dari awal ayat diturunkan. Ini dua pesan pertama setelah kum fa'anzir. Rabbaka fakabbir, Rabb kamu agungkan. Berarti ini persoalan jiwa.
Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Berarti ini persoalan fisik. Maka berarti jiwa dan fisik kita harus bersih. Jiwa kita bersih dengan senantiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyembah Allah tanpa ada sedikit pun unsur kesyirikannya. Itu maksudnya warabbaka fakabbir. Kalau masih ada unsur-unsur syiriknya berarti belum warabbaka fakabbir. Masih ada yang dibesarkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikan, bersihkan. Ini jadi ini ayat mengandung makna yang sangat dalam, karena perintah ini sudah ada di awal-awal Islam itu diturunkan, di awal-awal Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata sudah menggabungkan antara kebersihan jiwa dan kebersihan fisik. Oleh karena itu umat Islam itu tidak identik dengan berpakaian kumuh, berpakaian tidak. Kan ada orang adalah zuhud ajalah kita, pakaiannya seadanya. Zuhud iya, tapi zuhud itu tidak bertentangan dengan kekayaan. Utsman bin Affan itu kaya raya tapi zuhud, rajulun zahid. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa iman dan akidahnya, tapi dia rajulun zahid. Oleh karena itu zuhud bukanlah identik dengan kemiskinan. Orang miskin bisa zuhud, orang kaya juga bisa zuhud. Bahkan zuhud dari orang kaya barangkali lebih terbukti. Orang miskin, saya tidak usah lah saya beli mobil. Memang tidak punya duit dia. Bukan kena zuhud barangkali, karena dia tidak bisa. Tapi kalau orang kaya bisa dia untuk membeli mobil paling mewah, tapi ya udahlah seadanya. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka juga hidup biasa-biasa saja. Kebetulan saya ada di situ, saya ingin hidup seperti mereka. Zuhud kan? Oleh karena itu jangan sekali-kali diidentikan nanti zuhud itu dengan kemiskinan, zuhud itu dengan berpakaian kumuh, berpakaian kotor, tidak rapi. Enggak, karena wasiyabaka fatahhir itu sudah diturunkan di awal Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, toharoh itu, bersih-bersih itu separuh dari iman. Syatrul iman, sebagian dari iman. Berarti kebersihan itu menentukan iman kita. Kalau tidak bersih, hilang separuh dari iman kita. Karena Nabi mengatakan bersih-bersih itu separuh dari iman. Yang sempurna nanti ketika hati bersih, fisik juga bersih. Disitulah kesempurnaan iman. Maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbu, ahabba yuhibbu, mencintai. Berarti Allah bisa mencintai. Allah bisa mencintai, Allah bisa membenci, Allah bisa marah, Allah bisa murka. Ini bagian dari sifatul af'al, bagian dari sifat af'al yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita imani dan kita harus percaya. Tapi jangan sekali-kali membayangkan nanti sifat yang ada pada Allah itu sama dengan kita. Umpamanya Allah murka, Allah marah, jangan pernah membayangkan sama seperti kita. Kalau kita marah bisa merah mata kita kan, muka kita. Untuk Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dan yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka imani saja, dan seperti apa itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang dicintai oleh Allah dalam dua ayat, dalam ayat ini ada dua.
Yang pertama at-tawwabin. Siapa itu tawwabin? Tawwab, orang-orang yang suka untuk bertaubat, berarti membersihkan jiwa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai mutatahhirin, orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih. Siapa yang mutatahhirin ini bersih? Apa maksudnya? Kalau tawabin itu bersih secara jiwa, batin, berarti mutatahhirin suci secara fisik. Taharah tadi itu, mutatahhirin kan itu. Maka ayat ini artinya Allah mencintai orang yang bersih jiwa dan fisik, jiwa dan raga. Jiwanya bersih, fisiknya juga bersih. Maka ayat ini adalah salah satu dari ayat dalam persoalan taharah. Bahkan kedua bentuk taharah sama seperti yang di atas. Wa rabbaka fakabbir itu tawabin, dan wa thiyabaka fatahhir itu adalah mutatahhirin. Maka Allah mencintai orang-orang yang bersih jiwa dan juga bersih fisik. Ini dalil dua di antara sekian banyak dalil yang ada. Tentu saja bisa kita ambil nanti dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak bimbingan-bimbingan dari Rasul kita terkait dengan persoalan bersuci, bahkan termasuk dalam persoalan pribadi dalam masalah ini ada bimbingannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah privasi yang terkadang hanya kita yang tahu. Yang namanya urusan pribadi tentu kita yang tahu, tapi Nabi memberikan bimbingan. Ada hadis dari Nabi diantaranya bunyinya begini: Iza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadayhi fil ina'i qabla ay yaghsilahuma thalathan. Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana qabla ayyaghsilahuma salasan, sebelum dia basuh dulu tangannya itu 3 kali. Itu hadis Nabi. Kenapa kok seperti itu? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena seseorang itu kalau dia tidur di malam hari, la yadri, dia tidak tahu aina batat yadahu, di mana tangannya berada malam tadi. Jadi kita tidur di malam hari, nggak tahu kita tangan kita itu ada di mana. Maka ketika bangun ingin berwudu, jangan langsung masukkan ke dalam bejana jika berwudunya melalui air yang ada di dalam ember. Sebelum dia basuh dulu tangan itu 3 kali. Adalah di antara sahabat yang sok-sok tahu dia. Apa kata sahabat? Saya tahu saya di mana tangan saya berada malam tadi. Padahal Nabi bilang tadi, la yadri, kalian tidak tahu di mana tangan kalian berada. Sahabat ada yang bilang, ada satu di antara mereka yang ingin mencoba untuk menentang Nabi. Saya tahu saya. Apa yang terjadi pada dia? Besoknya ketika dia bangun di pagi hari, tangannya berada di dalam duburnya. Tangannya berada di dalam duburnya. Itu dalam riwayat dikatakan seperti itu. Jadi jangan coba-coba menentang Nabi. Nabi bilang tidak tahu, dia coba bilang dia tahu. Allah buktikan ternyata memang dia tidak tahu. Pas bangun kaget dia kalau tangannya berada pada dubur di bagian belakang. Nah, jadi hadis itu yang tadi itu bagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah. Baik ikhwati fillah, dalil untuk tentu akan sangat banyak sekali. Kita cukupkan satu hadis itu sebagai tambahan dari 2 ayat yang ada pada slide kita. Sekarang kita masuk pada tata cara taharah. Taharah ini sudah kajiannya taharah fisik, bukan lagi taharah jiwa. Karena taharah jiwa istighfar, bertaubat,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu terbaik, mintalah keampunan itu dari Allah. Dan Allah sudah sediakan pula waktu-waktu yang tepat untuk memohon keampunan itu. Tinggal kita aja lagi yang mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Nah, sekarang taharah secara fisik itu nanti akan ada dua. Ada suci secara hadas, ada suci dari najis. Jadi suci dari hadas atau suci dari najis. Karena yang akan mengotori kita antara dua itu, najis atau hadas. Kalau nggak salah pada pertemuan yang kemarin kita sudah berikan penjelasannya apa beda antara hadas dengan najis. Kalau najis itu konkret, dia nampak, malmus, itu sesuatu yang bisa kita pegang. Najis, kotoran. Daging babi itu najis, daging anjing itu najis, malmus, dia sesuatu yang bisa kita pegang. Tapi kalau hadas itu bukan malmus, bukan mahsus, bukan indrawi. Tapi hadas itu keadaan seseorang yang dihukumkan tidak suci. Dia dihukumkan oleh agama tidak suci, maka tidak boleh sholat. Kalau ada orang habis selesai qada hajat, sudah bersih-bersih dia, sudah istinja dia, tapi dia hukumnya berhadas. Kalau dia mau sholat, maka dia harus berwudu dulu, harus bersuci dulu. Kalau tidak, berarti secara hukum dia adalah muhdis, dia berhadas, dihukumkan dia tidak suci walaupun sudah mandi. Orang habis mandi tentu bersih, tetapi kalau dia mau sholat, apa kata Rasul? La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat kalian apabila dalam keadaan berhadas hatta yatawadda, kecuali kalau dia sudah berwudu. Maka hadas kecil bisa diangkat dengan berwudu, sedangkan hadas besar itu terangkat hanya dengan mandi. Oleh karena itu, suci dari hadas itu ada 3 cara. Suci dari hadas ada 3 cara. Pertama mandi, yang kedua wudu. Mandi itu cara mengangkat hadas besar. Hadas besar itu seperti perempuan selesai haid, perempuan selesai halangan, masa haidnya berakhir, maka dia harus mandi. Mandi itulah nanti yang akan mengangkat hadas itu dari diri dia. Itu contoh hadas besar. Keluar air mani, selesai berhubungan suami istri, itu semua adalah bagian dari hadas besar yang hanya bisa diangkat dengan cara mandi. Yang kedua caranya berwudu. Berwudu seperti yang kita katakan tadi, itu untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil, selesai qada hajat, BAB, BAK, itu semua bagian dari hadas kecil. Keluar mazi, keluar wadi, itu adalah hadasnya hadas kecil. Jadi beda antara khurujul mazi dengan khurujul mani. Keluar mani itu hadasnya besar, kalau keluar mazi itu hadasnya kecil. Hadas kecil. Yang besar harus mandi, yang kecil cukup berwudu. Apa bedanya dalam kajian fikih? Tidak mengapa kalau kita berikan penjelasan seperti, dan harus diberikan penjelasan agar paham. Apa bedanya ma'ul mani dengan ma'ul mazi? Air mani dan air mazi. Kalau ma'ul mani yatalazzazu inda khuruji, ada kenikmatan yang dirasakan saat keluar, itu mani. Sedangkan mazi la yatalazzazu inda khuruji, tidak dinikmati keluarnya. Bahkan ada seseorang yang tidak sadar, tiba-tiba ada cairan yang keluar, dia pun tidak merasakan. Tiba-tiba ditengok pas bangun, kok ada ini? Apa ini? Jangan-jangan mazi. Tapi kalau yatalazzazu inda khuruji, umpamanya mimpi, ihtilam,
mimpi basah. Ketika dia mengalami mimpi itu, dia akan merasakan nikmat saat keluarnya, maka mani. Dia itu wajib mandi. Tapi kalau tidak, mungkin karena capek atau mungkin karena berfikirnya entah kemana-mana, tiba-tiba datang syahwat, kemudian tiba-tiba keluar, dia itu tidak yatalazzaz. Laziz itu, lezat itu bahasa Arab sebenarnya. Kan kita bilang lezat kan, laziz. Yatalazzaz itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Nah, itu cara untuk membedakan. Kalau ada orang pas pipis buang air kecil, tiba-tiba ada cairan yang ikut keluar, itu disebut dengan ma'ul wadi. Jadi ada ma'ul mani, ada ma'ul madhi, ada ma'ul wadi. 3. Yang mani itu yang hadas besar. Kalau madhi dan wadi itu adalah hadasnya hadas kecil. Ali bin Abi Thalib itu ada satu riwayat yang datang dari beliau terkait dengan persoalan madhi. Kata Ali bin Abi Thalib, ana rajulun mazza. Saya ini orang yang kalau keluar mazi itu biasanya banyak. Tapi karena saya ini menantu Nabi, malu saya nanya langsung sama Nabi. Kan tidak mungkin menantu nanya mertua persoalan ini kan. Disuruhnya lah Mikdad yang bertanya. Mikdad itu kawan akrabnya Ali. Mikdad, tolong tanya sama Rasulullah masalah ini. Ditanyalah sama Mikdad itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persoalan solusi kalau ada madhi. Apa jawaban Nabi? Cukup dia membersihkan kemaluannya, summa yatawadda. Kemudian dia berwudu. Bersihkan saja kemaluannya itu, setelah itu dia berwudu. Oleh karena itu ulama sepakat untuk mengatakan bahwa ma'ul madhi itu tidak dengan mandi, tetapi hanya cukup dengan berwudu berdasarkan kepada hadis Ali bin Abi Thalib. Cara ketiga itu tayamum. Tayamum itu ganti ketika mandi dan wudu tidak bisa, dengan alasan syar'i. Apa contoh alasan syar'inya? Sakit. Kata dokter tidak bisa kena air. Kalau kena air nanti akan memperparah sakitnya. Disinilah pengecualian hukum Allah itu berlaku untuk orang-orang tertentu, dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah mundur dari haknya, boleh ingin Allah itu mengcancel haknya dulu untuk mendapatkan kebaikan bagi hamba. Mandi, kita mengerjakan mandi itu kan ibadah kita, itu kan hak Allah dari kita. Tapi kalau tidak sanggup karena sakit, boleh diganti dengan tayamum. Atau karena tidak ada air. Tapi tidak ada air ini jangan tiba-tiba langsung dihukumkan. Pokoknya datang kita ke masjid Nurul Yakin, tiba-tiba tidak ada air, udahlah tayamum. Tidak ada air itu setelah kita cari ada ndak selain dari situ air. Jadi jangan nanti tiba-tiba, atau di rumah umpamanya nggak ada air, tapi di depan rumah dia ada penjual air galon itu, jangan bertayamum. Berarti hukumnya air sebenarnya ada. Mungkin di rumahnya yang tidak ada, tapi di samping rumahnya ada. Oleh karena itu ketiadaan air itu memang setelah diupayakan untuk dicari dan memang tidak ditemukan. Atau air ada tapi dihukumkan tidak ada. Ini Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih islaminya memberikan beberapa contoh. Ada air tapi seolah-olah sama dan tidak ada. Contoh, ini contoh-contoh lama yang diangkat oleh beliau, yang barangkali kita tidak terbayangkan contoh itu. Umpamanya ada air di sumurnya, dan hanya satu itu sumur yang ada, tapi di sumur itu ada binatang buas, serigala kah atau apakah. Tidak mungkin dia datang ke sumur itu, berarti sama hukumnya dengan tidak ada air. Atau ada air dalam sumur, cuma kehabisan akal untuk mengambilnya, tidak dapat caranya, berarti sama dengan tidak ada air. Itu maka gantinya juga dengan tayamum. Pertanyaannya adalah,
apakah sama nanti cara tayamum sebagai ganti dari mandi dengan cara tayamum sebagai ganti dari wudu? Kalau tidak bisa mandi karena sakit, tayamum. Tidak bisa berwudu karena sakit, tayamum. Pertanyaannya, samakah cara tayamumnya ganti mandi dengan ganti wudu? Jawabannya sama. Caranya sama. Cara tayamum ganti mandi dan ganti wudu itu sama. Dulu Ammar ibn Yasir, ada Ammar ibn Yasir, salah seorang dari sahabat Nabi, menganggap tidak sama. Jadi kebetulan dia harus mandi wajib, cuma karena kondisi tidak memungkinkan untuk mandi, maka dia bertayamum. Maka Ammar ketika itu guling-guling dia di pasir itu seperti kucing, karena dia mengira ini kan mandi nih, ganti dari mandi, tentu tayamumnya guling-guling di badan kita ini. Sampailah berita itu kepada Nabi, sampai berita yang dilakukan oleh Ammar itu kepada Rasulullah SAW. Dipanggil Ammar itu oleh Rasul, maka Rasul mengatakan, ya Ammar, wahai Ammar, kalau kamu bertayamum sebagai ganti dari mandi itu, innama yakfika hakaza, sesungguhnya cukuplah bagi kamu begini. Fadaraba darbatan wahidah, maka Nabi menepuk tanah itu dengan tangannya sekali. Fa wa nafaha, nafah itu dirembus, ditiup supaya tidak ada debu. Berarti kan Allah tidak menginginkan juga debu itu entah masuk ke mata entah apa, kan udah ditepuk boleh lagi untuk ditiup. Famasaha ala wajhihi wa yadayhi. Inilah hadis yang dijadikan alasan oleh para ulama, kesamaan cara bertayamum sebagai ganti mandi dengan ganti daripada wudu. Sama caranya, muka dan tangan, dan tangan itu sampai pergelengan tangan. Dari hadis tadi ada beberapa masalah yang dibahas oleh para ulama dan terjadi perbedaan dalam kajian mazhab. Apakah tayamum itu 2 kali pukul tanah itu atau sekali? Sekali muka, sekali tangan, ataukah sekali muka dan tangan? Berdasarkan hadis tadi, fadaraba darbatan wahidah, maka Nabi menepuk tanah satu kali. Famasaha ala wajhihi wa yadayhi, muka dan tangan. Maka berdasarkan hadis tadi itu hanya 1 kali. Tapi ada di antara pandangan dalam kajian mazhab yang lain yang mengatakan 2 kali. Satu untuk muka dan satu untuk tangan. Yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah dengan sekali, fadaraba darbatan wahidah, karena kedudukan hadisnya yang lebih kuat. Ada lagi masalah di sini juga dibahas ketika dikatakan tangan. Samakah ukuran tangan dalam tayamum dengan tangan dalam berwudu? Apakah sampai siku kita usapkan debu tadi sampai siku, sama seperti berwudu juga sampai siku, atau hanya sampai pergelengan? Nah, ini juga dibahas, dianalisalah hadis-hadis yang ada dan juga ayat-ayat yang ada oleh para ulama. Dalam ayat itu beda antara wudu dengan tayamum. Lafaz ayatnya, redaksi ayatnya berbeda. Kalau dalam ayat kan dikatakan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai siku. Itu untuk wudu. Sedangkan untuk tayamum tidak lagi disebut sampai sikunya. Allah bilang famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah atau sapulah mukamu dan tangan, tidak disebutkan ilal marafiq. Maka di sini kata para ulama usul fikih, untuk ayat wudu
itu yadunnya dengan muqayyad disebutkan marafiqnya siku, sedangkan yadun yang ada untuk tayamum itu disebutkan secara mutlak tanpa memberikan batasan sampai siku. Dan para ulama tafsir mengatakan dalam istinbat hukum, kata yadun dalam Al-Quran kalau seandainya datang secara mutlak, maka yadun itu sampai batasannya hanya ar-rusu, sampai pergelengan tangan. Apa dalil penguatnya? Ketika ada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan kalau keduanya sudah terbukti mencuri, potonglah tangannya. Tangan di situ tidak disebutkan sampai siku. Lalu mana batas yang dipotong? Dikembalikan kepada sunnah fi'liyah, sunnah yang lain, ternyata adalah sampai pergelangan tangan. Oleh karena itu, kata yadun dalam Al-Quran kalau datang secara mutlak tanpa disebutkan sikunya, maka yang dimaksud adalah ar-rusu. Rusu itu artinya pergelengan tangan. Jadi ikhwati fillah, kalau tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka gantinya adalah tayamum. Dan tayamum itu caranya sama, baik untuk mandi sebagai ganti mandi ataupun sebagai ganti dari wudu. Nah, yang kedua, suci dari najis. Kalau hadas ada 3 cara, sekarang suci dari najis. Bagaimana pula caranya? Yang pertama, menggunakan air. Ini jelas ya. Kalau kita kena najis, pakai air. Kalau kita qada hajat, istinja, gunakan air. Air yang lebih membersihkan dari yang lain. Tapi ketika air tidak ada, atau ada benda-benda lain yang bisa digunakan untuk bersuci seperti batu, kertas, tisu, dan yang sejenisnya. Kalau masa Nabi barangkali tisu tidak ada, tetapi bisa digunakan dedaunan, daun atau kertas, atau tulang, tidak dengan tulang gitu. Batu boleh tapi tidak dengan tulang. Pada pertemuan yang terakhir yang kemarin ada hadis yang kita sampaikan, gunakan batu tapi janganlah beristinja dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi tulang itu makanan dari saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi bisa batu, kertas, tisu, dan yang sejenisnya. Kemudian air yang dicampur dengan tanah. Nah, ini yang tadi yang hubungannya dengan sama, menyamak sesuatu, tangan yang kena jilatan anjing atau kena babi dan lain sebagainya, itu perlu untuk disamak, dan caranya adalah air yang dicampur dengan tanah. Baik, ikhwati fillah, itu tata cara taharah. Waktu kita sudah habis, nanti baru kita masuk pada maqasid taharah. Jadi maqasid taharah itu nanti ada maqasid secara umum, ada maqasid secara khusus, yang insyaallah bisa kita berikan penjelasannya. Bahkan ada maqasid dari bersuci dari najis, dan terakhir nanti ada maqasid dari tayamum. Kenapa harus diganti dengan tayamum, dan kenapa tayamum itu harus dengan tanah? Kalau air kesulitan, maka yang paling mudah untuk kita dapatkan itu adalah sesungguhnya tanah. Kita dimanapun berada, kita akan bisa menemukan tanah, tapi mungkin kita tidak menemukan air. Nanti insyaallah akan kita ulang lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita, semangat untuk belajar, dan memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita ikuti kajian ilmu pada malam hari ini, dan sebelum saya menutup kajian pada malam hari ini, di sini kami informasikan